Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, agar teman-teman semua dapat mengikuti pelajaran pada kali ini. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar teman-teman semua dipermudah oleh Allah dalam memahami materi pada kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kali ini kita masih di tema 6. Oke teman-teman, sebelum Miss memulai materi pada kali ini, Miss mau bertanya dulu nih. Ada yang masih inget nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Ya, minggu lalu kita telah membahas tentang puisi. Nah, di puisi itu yang kita pelajarin diantaranya, yang pertama yaitu pengertian puisi, yang kedua yaitu ciri-ciri puisi, dan yang ketiga adalah rima yang terdapat pada puisi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang puisi, tetapi pada bagian yang berbeda. Yang pertama kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat puisi. Yang pertama yaitu banyak membaca. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, perhatikan diksi dan rima. Yang keempat, yaitu proses merangkai kata. Dan yang terakhir, yaitu mencari judul. Nah, selain kita membahas puisi, pada minggu lalu kita juga membahas tentang metamorfosis pada hewan. Masih ingat metamorfosis pada hewan terbagi berapa? Ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Yang pertama yaitu siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu berubah menjadi larva atau yang disebut dengan ulat, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir akan menjadi kupu-kupu. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silahkan teman-teman buka buku tema 6 halaman 19-20. Yang kedua yaitu daur hidup katak. Dimulai dari telur, berubah menjadi berudu,
atau kecebong, lalu berubah menjadi katak muda, yang terakhir akan menjadi katak dewasa. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silahkan teman-teman buka buku tema 6 halaman 72. Yang ketiga yaitu daur hidup nyamuk. Dimulai dari telur, lalu berubah menjadi larva atau tempayak, lalu berubah menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silahkan teman-teman buka buku tema 6 halaman 73. Yang keempat, yaitu daur hidup lalat. Dimulai dari telur, berubah menjadi belatung, lalu menjadi pupa, dan yang terakhir akan menjadi lalat dewasa. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silakan teman-teman buka buku tema 6 halaman 73. Nah, tadi kita telah mengetahui hewan-hewan yang melakukan metamorfosis secara sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga, di antaranya kecoa, capung, dan jangkrik. Yang pertama yaitu daur hidup kecoa. Dimulai dari telur, lalu berubah menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi imago, atau kecoa dewasa. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, teman-teman silahkan buka buku tema 6 halaman 74 ya. Yang kedua yaitu daur hidup capung. Dimulai dari telur, lalu berubah menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi imago atau capung dewasa. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silahkan teman-teman buka di buku tema halaman 74. Yang terakhir yaitu daur hidup jangkrik. Dimulai dari telur, lalu berubah menjadi nimfa, dan yang terakhir akan menjadi imago atau jangkrik dewasa. Untuk mengetahui proses metamorfosisnya, silakan teman-teman buka buku tema 6 halaman 75. Nah, dari penjelasan Miss tadi, Miss ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu yang pertama, teman-teman silakan membuat puisi sesuai dengan cita-cita teman-teman. Yang kedua, yaitu silakan mengerjakan tugas di buku tema 6 halaman 76. Oke teman-teman, tadi tugasnya sudah Miss kasih ya. Jangan lupa teman-teman kerjakan. Dan setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Sebelum Miss tutup, kita baca doa kafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.